Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya untuk pembahasan materi fisika kelas 11. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang momen gaya, sekarang kita lanjutkan ke momen inersia. Ya, apa yang dimaksud dengan momen inersia? Momen inersia ini adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Besarnya I sama dengan mr kuadrat. I sendiri itu adalah momen inersia, kilogram meter pangkat 2. M-nya massa partikel, kemudian R-nya adalah jari-jari rotasi. Oke, yang berikutnya adalah nilai dari momen inersia. Ya, ini adalah rumusnya. Ada beberapa bentuk benda. Jadi yang pertama adalah batang silinder yang paling kanan, batang silinder. Nanti ada dua. Yang pertama ketika poros putarnya di pusat, itu I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kemudian ketika porosnya di ujung, I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Kemudian ada bola. Bola ini ya, bola ada dua. Ada bola pejal, nilai I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Dan ada bola berongga, I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Kemudian ada silinder pejal, nilainya I sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian ada silinder berongga, I-nya sama dengan mr kuadrat. Terus kemudian nilai dari momen inersia secara umum itu adalah I sama dengan M dikalikan dengan R1 kuadrat ya, M1 kali R1 kuadrat, karena bendanya hanya ada satu. Apa yang membedakan antara momen gaya dengan momen inersia? Kalau momen gaya itu ada arahnya, arah putarnya, kapan bernilai positif, kemudian kapan bernilai negatif. Sedangkan momen inersia itu tidak dipengaruhi oleh arah, jadi langsung dijumlahkan saja untuk resultannya. Oke, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Ada 6 buah partikel tersusun seperti pada gambar berikut ya, gambarnya perhatikan. Ada 6, ada A, B, C, kemudian D, E, dan F. Masanya masing-masing. MA itu sama dengan MC, sama dengan ME, sama dengan 2. Kemudian MB-nya ini adalah 4M ya. Kemudian MD-nya sama dengan 3M. Kemudian MF-nya sama dengan 1,5M. Kemudian ada jaraknya ya. Jarak A, RA itu sama dengan RD, sama dengan RE, sama dengan 3R. Terus kemudian RB-nya 3/2R. Kemudian RC-nya adalah 0. Kemudian jaraknya yang satunya adalah 2R ya, 2R ini berarti jarak antara F ini ya, RF ya, RF ini adalah 2R, berarti yang di sini. Oke, terus kemudian contoh soalnya adalah tentukan besar momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y, perhatikan, ingat-ingat, kalau diputar terhadap sumbu Y itu kan yang arah ke atas. Maka kalau ini jadikan poros putarnya, maka yang memiliki nilai momen inersianya itu adalah yang berada di sumbu X. Berarti ada momen inersianya untuk ya benda A, kemudian benda B, kemudian benda C, dan kemudian benda D ya. Nah, ini simbolnya ini I ya, ya ini I ya, ini I ya. Jadi yang ditanyakan adalah momen inersia, yaitu I, bukan to ya. I, jadi IA ditambah IB ditambah IC ditambah ID. Tinggal kita masukkan nilainya. Berarti kalau IA, MA kali RA kuadrat ditambah dengan MB kali RB kuadrat ditambah dengan MC kali RC kuadrat ditambah dengan MD kali RD kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. MA-nya itu adalah 2M ya kan. Kemudian RA-nya adalah 3R, kita kuadratkan. Kemudian MB-nya 4M, RB-nya ini tadi 3/2R, kita kuadratkan. MD 2M kali 0 kuadrat, karena RD-nya ini adalah 0. MC-nya adalah 0. Kemudian ditambah MD-nya adalah 3, kemudian RD-nya adalah 3R kuadrat. Ini kalau saya kuadratkan 3 kuadrat 9 kali 2 adalah 18. Kemudian kalau ini 9/4 kali 4 9, ini 0 dikalikan 0 0. Kemudian 3 kuadrat itu 9 kali 3 adalah 27. Sehingga
momen inersia, maaf ini ralat ya, bukan momen gaya ya. Momen inersia pada sumbu Y itu sebesar 54 mr². Oke, saya kira cukup untuk pembahasan materi kali ini tentang momen inersia. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.